Halo Sobat Invest, balik lagi dengan Rizky di sini. Semoga kalian semua diberi kesehatan selalu. Oke, kali ini saya bakal bikin video edukasi tentang aksi korporasi perusahaan. Jadi, apa saja aksi korporasi perusahaan? Kita langsung simak saja. Apa itu aksi korporasi? Yaitu adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan yang bisa saja mempengaruhi harga sahamnya. Aksi korporasi ada tiga, yaitu dividen, lalu ada ubah harga saham, dan ada restrukturisasi. Kita bakal bahas satu persatu. Dimulai dari dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Apakah dividen itu wajib? Jawabannya tidak. Dividen ditentukan pada saat RUPS atau rapat umum pemegang saham. Faktor-faktor yang diperhatikan ketika perusahaan ingin membagikan dividen yaitu yang pertama ada utang jangka panjang. Maksudnya apa? Maksudnya apakah ketika laba tersebut dibagikan kepada investor, perusahaan bisa membayar utang yang sudah dilakukan? Itu pertanyaannya. Itu akan dibahas di RUPS. Yang kedua adalah kestabilan laba. Sama, apabila perusahaan sudah membagikan laba kepada investor, apakah stabil laba yang sudah dibagikan tersebut? Sama, semuanya ditentukan di RUPS. Yang ketiga ada kemampuan hutang, yang keempat ada likuiditas perusahaan, dan yang kelima ada ekspansi aktiva. Yang menarik ini yang lima, ekspansi aktiva dalam artian misalkan seperti Bank BCA. Bank BCA itu dividennya kecil, tapi kalau kita lihat harga sahamnya lagi mahal, tinggi banget. Mengapa dividen kecil labanya tinggi atau harga sahamnya tinggi? Karena Bank BCA fokus ekspansi bisnis. Maka dari itu laba yang dibagikan tidak banyak, tidak sebanyak perusahaan yang market cap-nya itu kecil. Jadi itu harus diperhatikan oleh pemegang saham apabila perusahaan ingin membagikan laba. Oke, hal-hal yang penting terkait dividen ada dua, yaitu come date dan ex date. Come date adalah masa berakhir suatu perhitungan yang ditentukan oleh perusahaan. Apabila ingin dividen, maka dia harus beli saham sebelum come date atau pas hari come date. Dan rata-rata saham pas come date itu harganya selalu naik. Lalu yang kedua ada ex date. Ex date ini apa? Ex date ini adalah tanggal berakhir. Misalkan saya mau beli saham PT A, come date-nya tanggal 5, ex date-nya tanggal 6. Maka ketika saya beli di tanggal 6, saya nggak dapat dividen. Saya harus beli maksimal tanggal 5, tanggal come date-nya. Dan kalau kita perhatikan, pas ex date itu harga sahamnya langsung turun. Ya, kita coba lihat grafik ini. Ini adalah grafik ICBP saat come date. Kita bisa lihat ada 3 candle hijau pertama, dan dia memiliki gap. Kalau kita bisa perhatikan, ini ada candle hijau 1, 2, 3. Ini ada gapnya. Dia lompat harga sahamnya untuk mengejar harga saham tertinggi pada hari itu, supaya dividennya juga banyak. Oke, ini naik ya. Ini pada saat mau come date. Lalu setelah itu ada ex date. Ex date ini kita bisa lihat harga sahamnya langsung anjlok. Awal mulanya di harga 8.500, sekarang menjadi 8.100 bahkan 8.200. Jadi bisa diperhatikan kalau come date itu harga sahamnya tinggi, tapi kalau ex date harga sahamnya langsung turun. Tapi ini tidak berlaku untuk semua sektor, beberapa saja. Berikutnya ada ubah harga saham. Tipe ubah harga saham itu ada right issue, ada reverse split, ada stock split, dan ada buyback. Untuk right issue itu adalah untuk mencari dana tambahan melalui penerbitan saham baru. Kalau stock split itu untuk pemecahan harga saham agar lebih terjangkau.
Misalkan harganya dari awal 50.000 per lembar, dipecah menjadi 10:1, maka dia cuma butuh 10.000 per lembar. Lalu ada reverse split, yaitu kebalikan dari stock split. Dan buyback itu perusahaan memberi atau membeli kembali harga saham atau saham yang telah beredar. Oke, stock split. Di sini pada tanggal 2 Januari 2020, Unilever melakukan stock split dengan rasio 1:5, yang awalnya dari harga 42.000 lembar per saham menjadi 8.400 lembar per saham. Dan lembar sahamnya yang beredar yang awalnya 7,63 miliar menjadi 38,15 miliar. Lalu yang kedua ada right issue. Pada tanggal 4 Maret 2021, Bank Jago melakukan right issue dengan melepas 3 miliar saham dengan bidikan dana segar sebesar 7,5 triliun. Menariknya, ada investor baru yaitu GIC Private Limited asal Singapura sebesar 10,23% saham. Berikutnya ada reverse split. Pada tanggal 10 Desember 2020, BEX sukses melakukan reverse split dengan rasio 10:1. Aksi ini dilakukan dengan tujuan penambahan modal dari PMHMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu, dan juga sebagai syarat agar BEX memiliki modal inti minimal 3 triliun di akhir tahun 2002 sesuai aturan POJK. Lalu ada buyback. Pada tanggal 13 Maret hingga 12 Juni 2020, Jasa Marga melakukan proses buyback saham dan menyiapkan 500 miliar untuk membeli kembali saham yang beredar. Dan jumlah saham yang dibeli tidak lebih dari 20% lebih dari modal disetor. Yang terakhir ada restrukturisasi. Apa itu? Itu adalah kondisi untuk memperbaiki perusahaan saat ini untuk meningkatkan performa perusahaan di masa depan. Ada beberapa macam restrukturisasi, ada akuisisi, ada merger, ada pergantian sektor usaha, ada kerjasama, dan ada reorganize. Contohnya kalau merger itu yang rame-rame ini ada Indosat dan Tri. Lalu untuk akuisisi itu ada SIM dan LISP. Untuk kerjasama ada ULTJ dan Unilever. Dan reorganize ada KLB. Oke, sekian. Itu saja penjelasan tentang aksi korporasi perusahaan yang bisa mengubah harga sahamnya di masa yang akan datang. Oke, saya Rizky undur diri. Sampai jumpa di video yang lain.